Halo semuanya, nama saya Matius Trisnawara, NIM 2012-0158. Kali ini kita masuk ke tutorial berikutnya tentang pernyataan loncat. Pernyataan loncat. Pernyataan dengan loncat atau jump statement adalah perintah yang berfungsi untuk memindahkan eksekusi program ke baris kode tertentu. JavaScript menyediakan 3 perintah untuk melakukan pekerjaan ini, yaitu break, continue, dan return. Selain ketiga perintah tersebut, JavaScript juga menyediakan fungsi proses deteksi yang dapat dikelompokkan ke dalam pernyataan loncat. Kita mulai dengan perintah break. Selain untuk menghentikan proses pemilihan yang dibuat menggunakan perintah switch, perintah break juga dapat digunakan untuk menghentikan proses pengulangan dalam melakukan proses pengulangan. Kadang kita perlu menghentikan proses tersebut secara paksa, meskipun kondisi yang didefinisikan sebenarnya masih bernilai true. Sebagai contoh, kita ingin mencari nilai dari 100 data yang tersimpan di dalam array. Untuk melakukan pekerjaan ini, kita perlu menelusuri seluruh elemen array, mulai dari elemen pertama sampai elemen yang terakhir. Jika ternyata bila yang dicari ditemukan pada elemen yang ke-10, maka seharusnya kita tidak perlu lagi melanjutkan proses pencarian sampai ke elemen 100. Artinya, setelah elemen ditemukan, kita dapat menghentikan proses pencarian tersebut. Kode berikut ini menunjukkan cara kerja perintah break dalam blok pengulangan. Coba kita buka Visual Studio Code. Oke, sekarang kita ketik node loading ya. Oke, lalu enter. Setelah itu kita masukkan ke kurung let i sama dengan 0 titik koma 1 i kurang dari 10 di koma i plus plus. Setelah itu tutup kurung, buka kurung kurabal, kita enter. Berikutnya if buka kurung i sama dengan 4 tutup kurung break titik koma. Setelah itu kita masukkan proses .stdout .write buka kurung i plus titik tutup kurung titik koma. Berikutnya tutup kurung awal. Ada error. Di atas. Kita ulang, kita close, Ctrl D atau bisa dengan Ctrl C 2 kali. Tik node let masuk arah panah atas supaya agak cepat. If thumbnail terusnya di sini proses. Berarti kita enter, dan tutup kurung awal, maka hasilnya adalah 0, 1, 2, dan 3. Pengulangan tersebut seharusnya dilakukan sebanyak 10 kali, mulai dari i sampai i sama dengan 0 sampai i sama dengan 9. Namun karena pada saat i sama dengan 4, kita menyertakan perintah break, maka proses perulangan akan langsung dihentikan.
Contoh beberapa penerapan perintah break dapat dilihat pada kode berikut. Oke, lanjut kita buat terminal baru. Kita buat file baru dengan nama break.js. Hanya kita ketik var readline bersama dengan require buka kurung tanda petik readline size. Readline data lalu titik koma, enter, berikutnya data sama dengan 30 buka kurung siku 30,60,10 10 50 40 10 50 40 20 70. Titik koma, berikutnya var a sama dengan parsein buka kurung readline question readline.question buka kurung lagi tanda petik masukkan nilai yang ingin dicari. Titik 2 titik koma, enter. Berikutnya var index sama dengan 1 koma, enter. For buka kurung let i in data, itu kurung buka kurung kurawal, enter. If data buka kurung siku, di sini buka kurung data buka kurung siku i sama dengan a ke kurung kurawal lagi, itu kita enter, kita masukkan indeks sama dengan i titik koma, lalu kita masukkan break titik koma, berikutnya kita turun ke bawah, di sini enter. If buka kurung indeks lebih dari 1 buka kurung kurawal console dot log buka kurung tanda tik
titik S dolar buka kurung awal A ditemukan pada indeks ke S dolar buka kurung awal indeks titik koma lalu kita enter. Di sini di tutup kurung awal kita ketik else, buka kurung awal lagi kita enter, console.log buka kurung tanda tik S dolar buka kurung awal A tidak ditemukan. Setelah itu kita titik koma, lalu coba kita simpan. Sekarang coba kita jalankan mode break.js. Ada error ketik kurung simpan. Masukkan nilai yang ingin dicari. Misalkan 10 ditemukan pada indeks yang kedua. Oke, yang berikut kita masuk ke perintah continue. Perintah continue berguna untuk memaksa program untuk melakukan proses perulangan ke indeks atau langkah berikutnya. Meskipun sebenarnya masih terdapat aksi-aksi yang belum dilaksanakan, ini berarti bahwa semua aksi yang berada di bawah perintah continue akan diabaikan oleh program untuk Untuk memahami cara kerja perintah continue, kita dapat melihat kode berikut. Kita close dulu. Mode for ke kurung let I sama dengan 0, I sama dengan 0, titik koma, I kurang dari 10, titik koma, I plus plus, tutup kurung, buka kurung cloud, kita enter. Berikutnya proses dot write berikutnya buka kurung I tambah tanda petik itu tutup kurung awal titik 2, ya enter, tutup kurung awal yang di atas, maka hasilnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 bernilai true. Oke, script ini masih salah, tadi ada yang kurang. Kita ulang, kita close, Ctrl D, titik mode, berikutnya let I plus plus, enter. Di sini kita masukkan beberapa titik if, buka kurung I version 2 sama dengan 0, tutup kurung,
continue titik koma enter process out dot to write buka kurung i plus titik tutup kurung titik koma enter tutup kurung keluar, maka dia akan menampilkan bilangan ganjil. Ya, bisa dilihat tadi saya kurang masukkan ini. Oke, perhatikan blok di layar. Perhatikan baris kode yang di blok. Perintah ini tidak akan dilaksanakan ketika i bernilai genap. Dengan demikian, hal yang ditampilkan ke layar hanya nilai-nilai ganjil. Berikutnya kita masuk ke printer return. Printer return berguna untuk menghentikan fungsi dan mengembalikan eksekusi program ke baris kode pemanggil fungsi bersangkutan. Kode berikut ini akan menunjukkan cara kerja printer return. Ya, kita buka baru. Ketik node itu function kali buka kurung a koma b tutup kurung buka kurung kurawal, ini baris a, enter. Berikutnya c sama dengan a dikali b titik koma, ini baris b. Berikutnya kita enter, return c titik koma, ini merupakan baris c. Ini tutup kurung kurawal, var nilai 1 sama dengan 10 nilai 2 sama dengan 20, lalu hasil titik koma enter, ini memanggil fungsi, enter, hasil sama dengan kali buka kurung nilai 1 koma nilai 2 tutup kurung titik koma, ini merupakan baris dead maka yaitu hasilnya 200. Berikutnya kita ketik console.log buka kurung tanda ketik $, buka kurung kurawal nilai tutup kurung kurawal spasi kali $, buka kurung, di sini nilai 1 ya. Nilai 1, sini nilai 2, tutup kurung kurawal titik koma, ini belum sama dengan $, buka kurung kurawal hasil tutup kurung kurawal tutup kurung biasa titik koma, lalu kita enter. Oke, di sini saya lupa. Oke, di sini tidak muncul karena saya lupa tanda ketik belakang. Ya, kita close dulu. Kebetulan ada
atas, tinggal geserkan arah panah atas lebih cepat. Ya, seterusnya oke, seterusnya return. Oke, setelah berikutnya var. Oke, kita ke bawah, turun baris C, baris C. Setelah itu adalah var. Nilai ya, berikutnya memanggil fungsi. Oke, hasil. Oke, berikutnya 200 betul. Konsol. Oke, konsol hitung. Oke, kita lupa lagi. Di sini kita close ulang. Kita buat baru ini. Baru hitungnya kita ketik node. Berikutnya kita cepat function. Berikutnya kita enter. Oke, sama dengan betul. Berikutnya return. Oke, setelah return memanggil fungsi. Setelah memanggil fungsi hasil. Setelah hasil yaitu konsol. Oke, di sini tadi yang kita lupa tanda titik terakhir. Ketik di sini untuk lalu kita enter. Dulu masih belum muncul. Kita lupa, biar kita ketik ulang. Ctrl D, node, function. Oke, setelah function itu C sama dengan A dikali B koma, ini merupakan baris C. Baris C, kita enter, tutup kurung awal, kita enter. Masukkan var A, var nilai 1 sama dengan 10, nilai 2 sama dengan 20, hasil titik koma, kita enter. Berikutnya memanggil fungsi, enter. Hasil sama dengan kali buka kurung nilai 1, nilai 2 tutup kurung dan titik koma, ini merupakan garis datar. Enter. Setelah itu kita ketik console.log buka kurung tanda tik $, nilai 1 dalam kurung awal, lupa, nilai 1 tutup kurung awal $, buka kurung awal nilai 2 tutup kurung awal
sama dengan $, hasil tutup kurung kurawal. Berikutnya kita lipat tanda tik penutup, kita tutup kurung kurawal, kita enter. Ya, bisa dilihat ini hasilnya adalah undefined. Sepertinya ada kesalahan. Oke, ini tidak muncul hasilnya karena saya lupa tadi. Di sini di bawah C itu kita masukkan return. Kita close dulu. Mode kita ulang function. Oke, setelah function itu setelah C itu adalah return C titik koma merupakan baris C. Kita lupa, kita buat ulang, kita buat baru saja terminal baru, tik mode function, berikutnya return A, return sama betul C, ini merupakan baris B, berikutnya return tik return C titik koma merupakan baris C. Kita enter baris C, berikutnya tutup kurung kurawal, kita enter. Salah, Ctrl C, enter. Oke, kita lanjut to var nilai 1 sama dengan 10, nilai 2 sama dengan 20, koma hasil titik koma, kita enter. Ini memanggil fungsi berikutnya hasil sama dengan kali nilai 1 koma nilai 2 tutup kurung titik koma merupakan baris dat. Oke, kita enter, hasilnya yaitu 200. Berikutnya kita ketik console.log buka kurung tanda tik $, buka kurung kurawal, nilai 1 tutup kurung kurawal kali $, buka kurung kurawal, nilai 2 tutup kurung kurawal sama dengan $, buka kurung hasil tutup kurung kurawal tanda tik penutup, tutup kurung lagi titik koma. Nah, sekarang kita enter, bisa dilihat hasilnya itu 10 kali 20 sama dengan 200. Oke, berikut kita masuk pada fungsi proses titik exit. Dalam JavaScript, fungsi proses titik exit digunakan untuk menghentikan eksekusi program. Nilai yang umum digunakan sebagai argumen pada saat memanggil fungsi tersebut adalah 1 yang menyatakan bahwa program dihentikan secara paksa,
atau masih terdapat perintah-perintah lain yang sebenarnya belum dikerjakan. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan penggunaan fungsi proses .exit. Kita buka Visual Studio, kita buat nama exit.js, lalu kita enter. Setelah itu kita masukkan script var readline sama dengan query buka kurung tanda petik readline sense titik koma enter. Berikutnya var a sama dengan parseing float buka kurung readline dot question buka kurung lagi, buka kurung tanda petik, masukkan nilai A, yaitu kita titik 2 koma enter. Berikutnya var b sama dengan parse parse float buka kurung readline dot question buka kurung tanda petik, masukkan nilai B 2 titik koma kita enter. Berikutnya var c titik koma kita enter. Berikutnya if buka kurung B sama dengan 0 buka kurung kurabal kita ketik console.log buka kurung tanda petik kesalahan nilai 2 nilai B tidak boleh 0, yaitu tanda titik koma belakang kita enter. Proses.exit buka kurung 1 tutup kurung titik koma kita enter. Berikutnya C sama dengan A per B titik koma, lalu kita simpan dan sekarang coba kita jalankan. Node lupa ya, kita close dulu, kita ketik ulang node spasi nama file exit.js kita enter. Oke, masih ada error di var c. Oh ya, var c kita menggunakan tanda titik koma ya sebenarnya.
titik koma. Setelah itu kita simpan ulang dan coba kita jalankan ulang. Ya, masukkan nilai A, misalkan nilai A 1, nilai B sama dengan 0. Kita enter. Kesalahan, nilai B tidak boleh 0. Pada contoh ini, program akan dihentikan ketika variabel B bernilai 0. Mungkin sekian saja tutorial dari saya. Sampai jumpa ke tutorial berikutnya. Thank you.